Hai Sobat Sport, thank you to everyone for watching this and for all of your support. Mari kita bangun bersama channel ini agar terus berkembang. Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini, share kepada teman-teman kalian, dan subscribe jika kalian ingin melihat video selanjutnya dari channel ini. Badminton lovers roasting PBSI usai Indonesia nirgelar di China Open 2023 ditandai dengan kegagalan Jonathan Christie menaklukkan Viktor Axelsen di semifinal. Mengirimkan wakil-wakil terbaiknya untuk berburu gelar juara di turnamen bulu tangkis berlabel Super 1000 yakni China Open 2023, pada akhirnya Indonesia hanya menyisakan Jonathan Christie di semifinal. Selain Jonathan Christie, wakil-wakil Indonesia berguguran massal, bahkan sejak babak pertama China Open 2023 digelar. Tampil sebagai tulang punggung Indonesia di semifinal, Jonathan Christie juga tidak bisa berbuat banyak setelah dijegal sang raja tunggal putra asal Denmark, Viktor Axelsen. Bertanding di Changzhou Olympic Sports Center pada Sabtu, 9 September 2023, Jonathan Christie kandas 2 game langsung dengan skor akhir 17-21, 14-21. Keberhasilan Jonathan Christie yang memastikan Indonesia pulang tanpa gelar juara di China Open 2023, memunculkan diskusi panas di kalangan pecinta bulu tangkis. Di media sosial Twitter, banyak pecinta bulu tangkis yang beramai-ramai menyindir PBSI selaku induk Federasi Bulu Tangkis Indonesia, apalagi sejak Taipei Open 2023, skuad bulu tangkis Indonesia berturut-turut pulang tanpa gelar juara. Ya, memang sejak Chinese Taipei Open 2023 Juni lalu, Indonesia berturut-turut tersingkir tanpa gelar juara dari turnamen BWF World Tour yang diikuti. Sebelum China Open 2023, gelar terakhir yang diraih tim bulu tangkis Indonesia adalah Taipei Open Super 300, pada 20 hingga 25 Juni silam. Setelah itu, wakil-wakil Indonesia tak bisa lagi menambah koleksi gelar juara mulai dari Australia Open, Korea Open, Japan Open, kejuaraan dunia bulu tangkis, hingga akhirnya China Open. Sebuah catatan miris bagi tim bulu tangkis Indonesia, sehingga hal yang wajar pecinta bulu tangkis tanah air tak kuasa menahan kekecewaannya pada skuad Merah Putih dan PBSI. Petualangan terbaru Jonathan Christie dan kawan-kawan terdekat ada di Hong Kong Open pada 12 hingga 17 September, dan pada 23 September, 8 Oktober. Mari dinantikan akan sejauh mana laju tim Merah Putih 2 turnamen berikutnya itu. Tunggal putra Indonesia, Jonathan Christie harus mengakui ketangguhan Viktor Axelsen dari Denmark. Big match antara Jonathan Christie versus Viktor Axelsen terjadi di semifinal China Open 2023. Menghadapi lawan berat, Jonathan Christie kalah dengan skor 17-21 dan 14-21. Di game pertama, Jojo berhasil mencuri poin terlebih dulu sampai 3-0 sebelum Monster, Denmark, Viktor Axelsen mulai mendapat poin dan menyamakan kedudukan. Setelah ini, pertarungan berlangsung sengit. Namun, Axelsen lebih garang dan membuat Jojo sempat berkesempatan. Namun, Jonathan Christie bisa mengamankan interval November 10. Setelah jeda interval, jual beli serangan terjadi. Viktor Axelsen masih ganas yang membuatnya selalu lebih unggul poin dari Jojo. Akhirnya, Axelsen berhasil memenangkan game pertama dengan skor 21-17. Jonathan Christie harus menciptakan rubber game dari sekarang. Di game kedua, wakil Denmark itu berhasil mencetak poin lebih dulu, tidak seperti di game pertama. Apalagi Axelsen bisa unggul jauh. Di awal game ini, Jonathan Christie tampak terlihat tidak bisa menyeimbangkan permainan lawannya. Sehingga, Axelsen mengamankan interval 11-5. Perbedaan skor yang cukup jauh berdampak pada mental Jojo. Sebab, performanya tidak lebih baik setelah jeda-jeda. Benar saja. Viktor Axelsen akhirnya kembali memenangkan pertandingan dengan skor 21-14. Wakil Denmark itu pun melaju ke final China Open 2023. Dengan kekalahan melawan Viktor Axelsen ini, Jonathan Christie gagal melaju ke babak final kompetisi bulu tangkis China Open 2023 di sektor tunggal putra. Jonathan Christie menjadi wakil Indonesia terakhir yang gugur di China Open 2023. Sebab, wakil lainnya dari semua sektor sudah tumbang lebih dulu. Chico Aura Dwi Wardoyo sudah tumbang di babak pertama melawan Viktor Axelsen dengan skor 17-21 dan 18-21.